Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila muallif hadha kitab Imam Syihab bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi al-Albani wa khususan ila Syekh العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الشيوخ والمحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sudah terpilih Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kajian rutin yang malam Selasa. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, luas rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah dalam ibadah dan kelak kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya mohon maaf agak lambat, udah dekat Pak dari tadi, dari 15 menit nggak bergerak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminah, dan makalah yang ke-8 itu benar ya, benar itu. An jumhuril ulama ay aksarihim, bersumber dari mayoritas ulama, yakni kebanyakan ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Semoga rahmat Allah tercurahkan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa kata para ulama? Inna Allah ta'ala akrama nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khamsi karamat. Sesungguhnya Allah Ta'ala memuliakan nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan 5 kemuliaan. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad ini diberikan 5 kemuliaan. Pertama, akramahu bilismi. Dibacanya bilismi, bukan bilismi, karena itu hamzah bukan hamzah tokoh. Maka kalau kita baca rawi berzanji yang wahafizul ilahu karamatan li Muhammadin Abrahu abnahu amjad as-sawna lismihi, kita baca. Jangan lismi, lismi. Sama dalam tajwid itu ada, kita baca
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, bukan bi'sal ismu, tapi bi'sal ismu. Nah, yang pertama, Allah muliakan namanya. Belum pernah ada nama sebelum nama Nabi Muhammad ada. Jadi belum ada nama Muhammad sebelum ada Nabi Muhammad. Jadi namanya saja sudah merupakan sebuah kemuliaan. Wal jismi, kemudian Allah muliakan Nabi secara postur tubuhnya. Dibilang pendek tidak, dibilang jangkung juga tidak. Ini Nabi. Itu yang kalau kita baca, katfaqad alata qauman idza jal dan wiladan tusib yahdabi muhtadani. Jadi Rasul kalau duduk nggak kelihatan pendek, berdiri nggak kelihatan tinggi. Jadi proporsional ya. Kalau kita kan pendek-pendek rata-rata, nggak sampai 170, jarang pendek-pendek. Yang ketiga, wal afa, Rasul itu diberi kemuliaan, suka memberi. Beda sama kita, sukanya ngasihnya jarang, itu ngaku dewek. Tapi diberikan kemuliaan suka suka memberi, apalagi kalau sampai diminta. Wal khafai, dan menghapus kesalahan. Kalau ada kesalahan kita ya, itu orang gampang maafin apa enggak? Susah ya. Iya sih dimaafin, tapi sulit untuk dilupain ya. Masih susah juga. Warridha, dan ridha, rela menerima. Amal ismu, adapun kemuliaan Nabi dikasih nama, fanadahu birrisalah walam yunadihi bil ismi kama nada jami'al anbiya. Nabi ini disebut namanya Muhammad, dipanggilnya Rasul ya, birrisalah. Yang tidak disebut nama itu sebagaimana disebut para nabi. Nabi dipanggil namanya masing-masing. Ya Musa, ya Isa, ya Harun, ya Adam, uskun anta wa zawdukal jannah. Semua nama nabi dipanggil namanya. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad, udah namanya bagus, Muhammad, yang dipuji, yang banyak dapat pujian, dipanggil juga. Ketika di Al-Quran kita tidak temukan ya Muhammad. Yang ada apa dalam Al-Quran? Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Dipanggilnya wahai Rasul. Jangan jauh-jauh deh kita nih. Kita punya anak kita manggil kita itu pakai namanya doang. Songong. Tapi manggilnya apa? Ayah, bapak, baba. Ada sebutannya, berarti sopan. Tapi kalau anak yang nggak sopan, manggil namanya langsung. Bang Imron punya anak, ya. Dipanggil sama anaknya Imron. Waduh, berarti nggak ada kemuliaannya. Nah, Allah kepada Rasulullah memuliakan Rasul, nggak manggil namanya. Tidak ya Muhammad, ya.
Tapi Allah memanggil Rasul ini dibedakan dengan Rasul-Rasul yang lain. Rasul yang lain mah namanya doang langsung. Ya Musa, ya Adam. Dari Nabi Adam panggilnya Adam langsung. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau di surga berdua bersama pasanganmu. Panggilnya Adam. Ya Isa, ya Harun, semua. Ya Ibrahim, Abul Anbiya Ibrahim, panggilnya sama Allah ya Ibrahim. Tapi Rasul dipanggil ya ayyuhar Rasul, ya. Bahkan ayat Al-Ahzab 56 itu saja, ya. Itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tidak ala Muhammad. Itu bukan panggilan. Nah, dipanggilnya saja tidak dengan sebutan nama, ya, kecuali pernyataan. Ini beda. Kalau pernyataan tegas harus namanya disebutkan sebagai penegasan. Maka Muhammadun, itu bukan panggilan. Misla Adam tuh ada, seperti Adam dipanggil ya Adam, wa ya Nuh, wa Ibrahim dan Ibrahim, wa ghairihim dan selain Nabi, semuanya dipanggil namanya langsung sama Allah. Tapi Allah memuliakan Rasulullah, Allah tidak memanggil nama Nabi kita dengan namanya langsung, ya Muhammad. Sama kita juga kalau menghormatin orang, kita nggak panggil namanya itu. Saya berusaha itu manggil orang aja, ya Bang Imron, biar kata misalnya mudaan Bang Imron, kita panggil Bang Imron. Kita panggil Mujahid nih, Bang, sini Bang. Kita bahasain buat adiknya, Bang, kita panggil. Berarti kita memuliakan orang. Kalau nggak panggil namanya, poyokannya, ya, itu berarti sudah nggak ada kemuliaan. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, berfirman Allah Ta'ala di dalam kitabnya Al-Aziz, yakni Al-Quran, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, ya ayyuhar rasul. Kalau disebut rasul, ya bukan rasul yang lain. Di sini adalah Rasul Nabi Muhammad, ya. Jadi nggak disebut namanya ya Muhammadu balligh, tidak, tapi ya ayyuhar rasul. Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya alnya lil ghalabah. Disebut rasul udah bukan rasul yang lain. Ini udah pasti Nabi Muhammad, namanya lil ghalabah. Wa hadza fi waqti inzalil wahyi, dan ini ketika waktu turunnya wahyu. Baligh, sampaikan olehmu, ma unzila ilaika, apa yang telah diturunkan wahyu kepadamu. Ketika turun wahyu saja Rasul dipanggil ya ayyuhar rasul. Amma waqtul mukafahati faqala linabiyyina lailatul mi'raj. Adapun kalau pada waktu perjumpaan itu disebutnya ya Muhammad saltu, mintalah pasti kau akan diberi. Ini penegasan tadi itu. Tapi di Al-Quran satu pun tidak ada ayat yang ketika Allah memanggil Nabi dengan sebutan namanya, itu nggak ada.
Wa ammal jismu fa idza da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajaba huwa bi nafsihi anhu wa lam yaf'al dzalika li sairil anbiya'i. Adapun dalam masalah jisimnya, badannya, fisiknya, maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta memanggilkan sesuatu, maka dia akan penuhi dengan dirinya sendiri, yang orang itu tidak dilakukan kepada seluruh para nabi. Walam yaf'al dzalika li sa'iril anbiya. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang demikian itu Nabi sempat menolak radda aina qadadata ba'da an saqatat ila khaddihi wa nahwi dzalik. Pernah Nabi mengembalikan mata dari sahabat yang namanya Qatadah bin Nu'man pada waktu perang Uhud. Ba'da an saqatat ila khaddihi wa nahwi dzalika, setelah ini matanya Qatadah bin Nu'man jatuh, saqatat jatuh sampai ila khaddihi, bahasa kita itu jatuhnya ngample sampai pipi, mata kena anak panah, ya kena anak panah tuh mata nyample di sini jatuh deh. Bapak kalau dapetin kayak gitu gimana? Waduh, mata sampai gantung sih. Itu Qatadah, dia sedih tapi sabar. Ya. Ada yang sedih kan nggak sabar. Ini sahabat Qatadah sedih dan dia sabar. Minta sama Nabi, ya Rasul, kembaliin mata saya ke dalam lagi. Di sini sih nggak ada ceritanya, ya. Sejarahnya begitu. Akhirnya sama Nabi diusap, langsung dengan beliau pakai fisik jasad beliau diusap, itu mata masuk lagi normal lagi, bisa melihat lagi. Insyaallah. Ini Rasul yang doai. Jadi kalau ada kajian Pancasona itu bisa jadi dari situ. Cuma kalau Rasul pada mau bisa dipegang Pak, ditarik matanya tuh, sini lagi, dimasukin lagi, diusap, normal lagi langsung, nggak pakai operasi, nggak pakai apa. Nah, itu kalau ikut Nabi aman jenisnya. Jadi Nabi diminta sesuatu itu langsung, dan Nabi doain itu sahabat juga langsung diijabah. Itu doain sahabat yang namanya Qatadah tadi diijabah. Jadi faiza da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fa ajaba huwa bi nafsihi an. Nabi akan sesuatu, maka ini dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal aqa'u fa'afahu bila su'alin. Qala ta'ala inna a'tainakal kautsar. Nabi punya sifat memberi dan diberi. Nabi nggak pakai minta, diberi sama Allah. Nabi pun demikian, nggak pakai diminta, Nabi suka memberi. Karena beliau juga ini tanpa diminta, kemuliaannya adalah selalu diberi oleh Allah tanpa pakai minta. Mana inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan engkau Muhammad al-kautsar, yakni telaga Kautsar. Dikasih, jadi telaga yang nanti kita lewati itu jembatan, kemudian kita haus, ada telaga yang kita nanti minum di situ, namanya Kautsar.
Ada kausar dimaknai oleh ulama adalah al-kausar, anugerah yang banyak, dari kata kasurah. Tapi ada yang bilang kausar adalah nama telaga nanti yang kita semua akan minum, yang ketika minum nggak bakalan pernah haus. Tinggal nanti kalau udah minum itu, insya Allah jaminannya masuk surga. Sebab kalau nggak minum itu berarti masuk neraka, jatuh. Yang bisa minum itu yang memang dia masuk surga. Nanti transit ngasal dulu minum. Jadi di akhirat nanti ada rest area juga, ada tempat minum. Jadi telaga Kausar namanya. Wa qala wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Begitupun firman Allah Ta'ala, dan sungguh saufa akan yu'tika rabbuka, memberikan kepada engkau wahai Muhammad rabbuka Tuhanmu, fatarda, kemudian kamu rela senang menerimanya. Rasul nggak minta, tapi Rasul dikasih, diberi. Rasul yang lain kadang doanya sampai 40 tahun baru diijabah. Nabi Zakaria itu di dalam kitab Tafsir Al-Kabir, beliau minta kepada Allah pengen punya anak, baru dikasih punya anak setelah 40 tahun kemudian baru punya anak. Pas Nabi Zakaria sama istrinya sudah tua, sampai kata Nabi Zakaria, masa iya kami ini punya anak ya Allah, padahal kami sudah tua, istriku juga sudah tua, udah menopause, tapi Allah mau jadi. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu, Allah mau jadi. Siti Hawa nggak punya bapak, nggak punya ibu, Allah mau jadi. Nabi Isa punya ibu, nggak punya bapak, Allah mau jadi. Bocah sekarang ngikutin, ya, nggak punya anak, nggak punya bapak. Kalau itu bukan kagak ada bapak, kebanyakan bapak. Bingung, si Anda juga ngikut, si Anda juga sama. Jadi anak siapa nggak tahu, rame-rame kita. Itu. Ya. Wa ammal khata'u fa dzikrul 'afwi qabla dzanbi. Adapun kesalahan, Rasul punya kesalahan. Rasul memang orangnya juga mau memaafkan, maka fa dzikrul 'afwi, Allah nyebutin rasa maaf itu qabla dzanbi, sebelum Rasul melakukan kesalahan. Dosanya belum dibikin, tapi maafnya udah ada. Pokoknya gua ampunin kalau ngelakuin dosa. Udah ada jamin. Mana afallahu anka, ya, Allah memaafkan engkau, enak banget. Dan dosa nggak bakalan dilakuin sama Nabi, tapi dijamin kalau ada dosa Rasul udah diampunin. Dan Rasul pun sama sifatnya, banyak beliau ini mentolerir, banyak memaafkan. Makanya keturunan-keturunannya sama. Kenapa? Karena darahnya juga sama. Seperti keturunannya Ali Zainal Abidin. Suatu ketika beliau sedang minta diambilkan air wudhu, kemudian diwudhukan, gitu, dituangin air wudhu. Itu kena kepalanya, pakai ceret itu, teko buat wudhu, dituangin. Tuangin. Itu teko kena kepala Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi. Apa kata ini pembantu yang dia khatibnya itu? Jadi kalau memang engkau memaafkan, ini nanti Allah akan memberikan ampun. Akhirnya dimaafin, pada akhirnya ini budak dibebaskan di bawah tekatan yang dia bantu ambil air. Kagak marah, nggak dipecat, nggak diapain, malah dikasih ampunan dari mana?
wa ammar ridha falam yarudda alaihi fidyatahu wala sadaqatahu wala nafaqatahu kama raddaha ala sairil anbiya. Adapun yang namanya keridhaan, maka Rasul tidak menolak fidyatahu akan fidyahnya, dan juga sodakohnya, dan juga nafkahnya, sebagaimana dikembalikannya atas seluruh para nabi. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam doha an ummati wa kaffara an ummatihi bisababil jima' fi Ramadan. Fidyahnya Nabi, sedekahnya Nabi, nafkahnya Nabi, ya, ini tidak ditolak, tidak dikembalikan sebagaimana para nabi yang lain. Jadi kalau ngasih sesuatu atas nama Nabi, kemudian berikannya ini kepada Allah, ini nggak ditolak. Mana fidyahnya, tebusannya, sodakohnya, nafkahnya, seperti Nabi Qohaan ummatihi, Nabi pernah berkurban kambing ini untuk atas nama umat, nggak ditolak sama Allah, diterima, ya. Wa kaffara an ummatihi bisababil jima' fi Ramadan, kemudian kafarat dari umatnya yang dengan sebab jima pada siang Ramadan. Jadi kalau siang Ramadan ada seseorang dia menyetubuhi istrinya, maka yang wajib bayar kafarat siapa? Bini apa suami? Hanya suami, bininya tidak. Sebab bininya udah batal duluan. Karena salah satu sebab batalnya puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rumah. Bininya udah batal duluan karena kemasukan benda tumpul. Sedangkan yang wajib membayar kafarat adalah suaminya. Suaminya bayar kafarat. Yang pertama, dia mesti memerdekakan budak. Kalau tidak dia memerdekakan budak, maka turun. Sekarang budak-budak ada, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kagak kuat juga, boro-boro 2 bulan, sebulan aja ini. Kagak kuat, boro-boro 2 bulan. Walaupun misalnya sehari dia sampai berapa kali, ya, berapa rit apa berapa, tetap hitungannya sehari itu yang dihitung, ya. Jadi hati-hati, hitungannya sekali, 2 kali, 3 kali, yang penting hitungannya satu hari itu batal, maka nanti kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya udah kalau gitu sekalian aja dah 10 kali ya sama. Iya, puasanya sama, ya, sekali sama, 10 kali sama, ya terserah, yang penting hitungannya satu hari itu. Bagaimana ngitungnya? 1 hari itu puasa jebol kodok. Selain tuh kodoknya sekali, ya sehari itu, ya. Kemudian puasanya 60 hari. 1 bulannya bukan dihitung 29, tapi dihitung 30 hari. Ya. Jadi 61 hari plus ditambah bayar apa namanya? Kena dosa dia. Dosanya gede saat itu. Dosa besar itu. Jadi hati-hati. Jadi 3 dia dapat, dosa dapat, kodok dapat, kafarat dapat 3. Istri, kalau istri cuma kalau dia memang puasa batal saat itu, maka hanya dia bayar satu hari itu. Besok begitu lagi, tambah lagi, berarti 2 bulan berturut-turut. Tinggal dikaliin aja, 2 bulan kali 2, 4 bulan berarti berapa?
60, 120 mari yang harus betul-betul ya. Kalau udah ngaji akhirnya dia cari helah, udah kagak puasa aja dulu, batalin dulu. Dia kagak batalin, bener sih nggak kena kafarat, tapi dia kena dosa besar. Dosa besar. Hah? Ya kalau bininya sih kagak, tapi dosanya dosa besar karena berani tidak puasa pada bulan Ramadan. Dosa besar. Batalin berarti. Kalau itu kagak bisa, kagak puasa kayaknya. Maka harus cari 60 orang miskin yang beneran miskin dan harus 60. Nggak boleh dirapel, nggak boleh apa namanya satu orang misalnya 3, nggak bisa, harus satu-satu, harus jumlahnya 60. Beda kayak orang bayar fidyah, ya. Kalau bayar fidyah kan di kita suka dihela. Ini berasnya cuma ada 1 karung, ya. Sedangkan orangnya banyak, loh. Orangnya banyak, kagak. Ini kan. Kemudian yang difidyahin juga lebih banyak. Artinya berapa hari yang mesti dikeluarin. Maka mau orang kita cuma dihelah sama guru ngaji diajari. Ya. Saya berikan beras ini kepada Pak Ustadz Anu, gitu kan, dengan jumlah 30 bungkus misalnya, atau 1 karung. Kan kemudian ke sini 1 karung kan? Dari sini ngasih lagi ke jamaah. Berarti berapa kali ngasih? 2 kali. Jumlah berasnya cuma sekarung. Ya. Jadi 1 karung ngasih ke sini, dari sini ngasih lagi sekarung. Jadi jumlahnya 2 karung. Tapi beras yang ada cuma sekarung. Pinter kagak tuh? Pernah nggak di situ begini nggak? Enggak. Di sana begitu tuh. Ya. Seberikan jumlah beras dengan sekian untuk arwah roh si Anu, gitu kan. Nah, dengan meninggalkan sholat segini dan puasa nih sekarung dan berikan kepada Ustaz Imran, kasih sekarung. Berarti ngasih beras sekarung. Ustaz Imran kasih lagi, para jamaah saya berikan ini beras, nanti dikasih kelilikan di kopat diterima tuh. Dengan jumlah sekian untuk almarhum ini untuk meninggalkan dikasih. Jadi 2 kali, nanti ke sini sekarung, dari sini ngasih sekarung. Jadi berapa? 2 karung. Kalau dioper lagi jadi 3 karung. Padahal jumlah berasnya cuma sekarung. Itu di kampung saya masih begitu tuh ada. Dan mestinya fidyah itu ngasihnya sebelum mayit dikubur mestinya. Cuma karena belum ada kali gitu dulu gitu ya, belum ada, ntar nunggu 7 hari. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu 5 kemuliaan yang Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kemuliaan, sebutannya, fisiknya, dan pemberiannya, kesalahannya, dan keliruannya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.